Hai semua, ketemu lagi dengan kita di UKM Seni Nanggala Channel. Say hai. Hai hai. Oke, sebelumnya gimana nih Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah, siap banget ini. Apanya yang siap? Segala sesuatunya ini. Oke. Meskipun dijebak, ya gak apa-apa lah. Sekarang sibuk apa nih Mas di rumah? Apa mungkin kerja? Gimana? Ya kalau pekerjaan pasti, Ya. karena sekarang ini tag-nya sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 21. Pastinya masih sibuk-sibuk. Terlalu sibuk ini untuk pressure dari kantor. Ya. Ya, banyak sih. Di sisi lain juga dimintain pendampingan ya teman-teman pentas perdana, insya Allah Ya. berjalan lancar insya Allah. Amin. Pentas perdana tanggal berapa ini Mas kira-kira ya? Kira-kira Spill gak sih? kalau undangan yang saya terima tanggal 27. Oke, jangan lupa datang ya teman-teman. Jangan sampai tidak datang. Ya mudah-mudahan ini channel tag-nya sebelum pentas perdana, Ya, biar bisa teman-teman sekaligus lah pengumuman benar. promo. Ya sih benar. Oke, Mas di Nanggala ini angkatan berapa ya maksudnya di sini? Saya 2010 Ya. di UKM Seni Nanggala itu langsung karena maba langsung ikut 2010. Pada waktu itu masih ketua umumnya Mas Arul Tejo kalau tidak salah. Terus kayak saya pernah dengar tuh, nggak pernah dengar sih, sampean di Nanggala pernah jadi ketum ya? Di tahun berapa itu Mas? Saya ketua umum di 2013 menggantikan periode itu Mas Farid 2012. Jadi 2013 saya. Nanti selanjutnya ini biar diundang aja. Setelah saya ada Bayi Juri. Biar diundang aja di podcast Nanti ini. selanjutnya ya bisa. Ya, bisa lah. Pengalaman singkat di Nanggala Mas bisa diceritain, spill dikit gitu. Pengalaman singkatnya. Ini pengalaman ketua umum apa pengalaman saya anggota ini? Semua. Bisa jadi anggota. Nah, pas waktu ketum kayak gimana? Susah payahnya jadi ketum gitu. Kalau saya urut dari anggota, kalau di anggota dulu kita rutinitas itu ya setahu saya tidak sepadat hari ini. Teman-teman, karena memang tidak ada tuntutan. Karena tuntutan itu yang terjadi hari ini itu adalah buah dari ikhtiar kita bersama sesama senior agar teman-teman mempunyai sebuah pencapaian untuk selanjutnya. Salah satu contoh, kalau hari ini teman-teman menghadapi malam puisi, terus ada pentas produksi, ada pentas tunggal. Kalau dulu kan nggak ada itu, flat aja. Kita bisa dibilang latihan rutinitas kita itu hanya mempersiapkan untuk manakala ada undangan, kita harus bermain dan diundang teman-teman komunitas di luar. Rutinitas kita hanya pada waktu itu malam Selasa dan malam Rabu pada waktu itu, karena big divisinya itu yang paling besar itu memang di teater. Bukan berarti dulu tidak ada teman-teman tari, nggak ada seni rupa, bukan, tapi basic dominannya gitu ya? Ke teater dan itu semua bahkan sampai ke privilege ke teaternya teman-teman divisi itu ke privilege ke teman-teman teater, meskipun masih ada seni rupa. Dulu sinematografi kayaknya pada masa saya sedikit. Anggota baru itu tuh saya baru masih belum ada. Masih belum sempat ada, cuman sempat hilang karena memang tidak ada hunian di sinematografinya. Jadi kita dihidupkan lagi pada masanya Mas Farid pada waktu itu, sehingga semua keisi di divisi itu. Dan
Senengnya dulu kalau kita diundang, itu paling seneng banget. Kalau sudah ada undangan, apalagi kita harus mintasnya komunitas luar, contoh di luar Madura. Paling seneng banget. Tempat kita dulu Universitas Muhammadiyah UB. Berapa terus kali UB, Mas yang keluar ke Madura, wilayah Madura pentasnya itu? Kalau di luar Madura itu paling banyak di Surabaya ya, UNER, UNISA. Sering di terus situ ya? Sering. Kalau Surabaya, Malang itu sudah banyak langganannya, basicnya lah. Basicnya Nanggala untuk bermain, diundang dan mintas di sana di Surabaya dan di Malang. Oke. Pas jadi ketum mungkin kendala terbesarnya itu di apa Mas? Yang paling kayak capek banget. Kalau capek banget, Wah. enggak, semuanya pasti capek banget. Tapi mau tidak mau harus dijalankan. Iya. Pada hakikatnya dulu waktu saya jadi ketua umum itu tidak ada niatan sama sekali. Maksudnya dari 2010 saya harus melatih diri untuk menjadi ketua umum, enggak sama sekali. Itu karena tuntutan. Di luar ekspektasi gak Di sih luar Mas? ekspektasi saya sih sebenarnya. Harus menghadapi sesuatu yang bukan sebenarnya tanggung jawabnya banget. Karena pada waktu itu ketua umum ini apa ya? Tergantung dari internalnya, dari angkatannya. Pada waktu itu, pada masa pasca Mas Farid mau habis periodenya, pada waktu itu karena kita tuntutannya 2010, jadi kita sendiri membuat internal karena itu memang doktrin sih, agak ke doktrin dari senior untuk membuat bunderan sendiri, mendiskusikan, membicarakan hal-hal yang menjadi satu calon pada waktu itu. Dan alhamdulillah pada waktu itu di internal kita itu sebenarnya dibilang cair dan baik-baik saja. Ditawar, kita saling menawar sih, kalian yang enggak ini enggak itu, saya enggak. Jadi putuslah satu nama, tapi lambat laun ternyata dinamikanya berubah. Saya sebut dinamika saja. Dinamikanya berubah, muncullah dua nama calon pada waktu itu. Jadi ada Mas Zennya dan saya pada waktu itu. Tuntutannya nggak banyak sih dulu. Masih enak. Ketua umum dulu itu sebenarnya enak. Karena nggak ada tuntutan yang mengharuskan BPH harus melaksanakan sebuah kegiatan, kecuali proses yang namanya plagiat itu masing-masing dan tergantung dari ide masing-masing. Pas waktu itu berapa Mas anggotanya kira-kira keseluruhannya? Yang maksudnya? Kayak anggotanya itu ada 20 lebih atau berapa gitu pas waktu masanya sampean? Waktu saya maba waktu saya ketua umum, yang daftar waktu saya ketua umum apa? Waktu daftar, terus pas kayak udah jadi anggota tetap gitu, yang masih bertahan gitu. Kalau jujur ya, kita paling banyak sih sebenarnya. Dulu hampir 100 lebih. Itu ikut semua. Diklat. Itu yang daftar. Sampai diklat 100 lebih. Jadi kita dulu diklatnya di Waduk Gondang, Lamongan kalau nggak salah. Jauh banget ya. Jauh banget. Enak. Seru gak sih Mas itu? Seru, sangat seru. Sesuatu yang yang mungkin paling mencekik teman-teman 2010 mungkin diklat pada waktu itu. Karena semalam itu nyamuknya banyak karena waduk banyak 102 sampai lambat laun teman-teman mengalami dinamika gesekan. Ada yang ya biasalah maba masih belum mempunyai identitasnya masing-masing, sekedar coba-coba pada waktu itu.
sekedar coba-coba, masih 100 aman waktu sampai apa ya, pentas perdana aman, lambat laun kita mengalami sampai 2013 ternyata masih tersisa saya, Eko, Ayu, kalau teman-teman pasti tahu Ayu, terus Zen, Udin, JJ. Pada waktu itu nggak sampai 10 ta? Nggak sampai 10. Padahal yang daftar 100 ya. 100. Wow, seleksi ya, alam. Seleksi alam biasalah. Oke. Itu sedikit tentang pengalamannya Mas Obama pada masanya. Terus Mas Obama kan sekarang jadi DPO nih. Mungkin bisa dijelasin DPO itu apa gitu biar teman-teman juga tahu, paham gitu di sini. Sebenarnya DPO itu lahir sejak 2010 ke atas. Kayaknya berarti pas angkatannya Mas Obama. Pasnya saya nggak tahu. Yang penting pada yang saya ingat pada waktu itu senior ngomong gini, siapa DPO-nya Le yang mau kamu tunjuk? Pada waktu saya apa ya? Waktu saya karena dulu bukan DPO, DP2O, Dewan Pertimbangan dan Penasihat Organisasi pada waktu itu. DP2O. DP2O. Terus jadi ganti. siapa Le yang mau kamu tunjuk? Ya bingung lah. Pada waktu itu saya menerima jabatan sebagai ketua umum. Ya saya tunjuk mantan pada waktu itu. Mantan karena untuk menunjuk kakak-kakak yang lain, karena satu-satunya yang bisa diajak masih komunikasi. Karena Mas Farid pada waktu itu masih di kabinet, baru menjabat di kabinet, maka mau tidak mau saya mengambil inisiatif yang paling dekat saja. Karena DP2O itu betul kata Mas Taufik, kakak yang menjadi perembagan katanya, apa, perapatan gitu. Rapat mengkoordinasi sesuatu yang kurang, apa yang mengkomunikasikan sesuatu hal yang ada di pengurus. Jadi, nah kenapa itu kok bergeser menjadi DPO sekarang? Karena kalau penasihat kayaknya pada waktu itu yang menjadi perdebatan kayaknya kurang elok, kurang etis gitu. Kurang etis karena hakikatnya penasihat itu langsung rektor. Ya benar. Jadi di sisi lain, jadi kalau diruntut itu ada penasihat kita rektor, terus pembina kita Pak Agung. Nah, satu-satunya karena di situ bunyinya pada waktu DP2O itu bilang Dewan Pertimbangan dan Penasihat Organisasi, maka satu-satunya yang mau diisi oleh teman-teman adalah pertimbangannya itu. Jadi kegeserlah. Jadi pada waktu itu kalau enggak salah masih 2015-an kayaknya. Teks itu di ART dirubah menjadi DPO. Berarti untuk Dewan Pertimbangan Organisasi ini kayak perantaranya antara pengurus sama senior. Jadi kayak perwakilan dari senior gitu yang memantau pengurus gitu ya. Ya, setidaknya DPO itu yang mengingatkan lah. Yang mengingatkan karena juga. Sayang ya, kalau DPO ini disia-siakan oleh teman-teman. Saya sering mengamati teman-teman, terkadang loh ya, terkadang teman-teman itu mengambil inisiatif kegiatan, plagiatnya, pasca kegiatannya itu kadang-kadang tidak memantau atau tidak menjadi rujukan di ADART. Jadi DPO itu sebenarnya harus tahu tentang esensi dari ADART supaya ketika teman-teman sudah keluar dari jalur ADART itu, DPO mengingatkan untuk kembali lagi kepada jalur ADART itu sendiri. Sebenarnya penjaga ADART itu DPO. Kira-kira Mas Om ini pernah jadi DPO berapa kali? Kayaknya saya dengar sebelumnya juga pernah jadi DPO ini. Kan sekarang DPO tahun ini. Terus kemarin-kemarinnya itu udah berapa kali ya? Berapa kali?
Kalau dibilang top skor sih enggak. Kalau bahasa anak-anak itu top skor enggak, karena masih banyak bahkan kalau sama Pak Mas Taufik saya selisih 1 gol kalau gol ya. 1 gol. Jadi di sisi lain saya ada Mas Taufik juga yang di DPO. Banyak sih sebenarnya, tapi Berapa kali, Mas? berapa kali itu saya gak ingat. Yang penting saya kalau dibilang berturut-turut enggak. Berarti lebih apa ya, kayak Vakum, jadi lagi iya, vakum, gitu. jadi ya gitulah. Tapi inget gak kayak berapa kalinya gitu, mungkin 2 kali atau 3 kali gitu. By dulu saya sama Mas Yakin. Itu pas tahun berapa itu, Mas? 2014. Pertama saya lengser jadi ketua umum, langsung dipilih amanah itu. Terus di Imam saya vakum menjadi DPO tapi aktif masih. Tahun berapa itu? 2014-15 Imam. Terus 2016 Darwis. Itu vakum lagi saya. Vakum lagi. Terus setelah Darwis baru Rosi. Sampean yang DPO-nya? Saya DPO karena waktu itu karena 2 kali nih sudah vakum, karena pada waktu itu saya ingat banget mau menghadapi temu teman. Jadi mau tidak mau senior nuntut saya untuk jadi. Maka ya saya ambil itu karena kepentingannya satu, memang temu teman. Terus habis Rosi siapa lagi nih? Habis Rosi Jai. Ya. Berarti vakum ya? Jai jadi lagi. Jadi 2 kali berakhir, 2 kali jadi nih. Pas di Dinda saya enggak, di Safi enggak, di Mall enggak. Sekarang berarti baru berapa ya tadi? 4 ya, Mas? 4 kali. 4 kali. Jadi kalau dibilang top biasa. skor itu enggak. enggak. Itu rasanya, perbedaannya jadi DPO setiap tahun dari 2014 tadi kayak gimana? Perbedaannya Mas di sisi apanya? Kayak pas ngadepin masalahnya, kayak orang-orangnya juga, pengurusnya kayak gimana gitu. Bagi saya tahun 2023 ini tahun yang bagi saya agak menyebalkan sebenarnya. Tahun berapa? Tahun 2023 sehari ini. 22, Mas. Oh, 22 ya. Tahun 2022 ini bagi saya apa ya? Tahun yang menyebalkan. Gak bisa nih. Ya karena saya jadi DPO kan. Tahun 2014 kan juga jadi DPO, Mas. Enggak menyebalkan. Terus kenapa di tahun 2022 ini kok kayaknya paling menyebalkan ini? Ya karena kenapa ini, ada apa gerangan ini? Ya karena harus menyita waktu. Dulu saya waktu jadi DPO terus terang tidak ada gangguan untuk mengganggu pekerjaan saya. Saya jadi pertama kali saya jadi DPO plus kerja waktu Jai. Tapi tidak semumet itu. Tidak semumet karena kebantu dengan ketua umum pada waktu itu, kebantu ketua umum Jai pada waktu itu. Ya alhamdulillah kebantu dengan performanya Jainya sendiri sebenarnya, sehingga tidak terlalu menyibukkan ke saya. Tapi ternyata ketika diambil lagi DPO tahun ini kayaknya lebih menyita waktu. Ya tahu teman, tapi dibilang asik seneng iya. Masa, sebagai pengalaman. Tapi kayaknya jangan deh. Tahun sekarang 2023 ini kayaknya 22, Mas. Enggak, kan 2003. Yang kedepannya lagi nanti kalau selanjutnya. Terbilang sejarah harusnya saya off dulu lah. Kok kayaknya guys gak mau menerima jadi DPO ini, gimana ini teman-teman ini? Enggak lah, ada kesempatan. Cari circle yang baru. Ya enggak kan, maksudnya circle yang baru maksudnya bukan hanya saya lah, Jai lah, siapa, Mas Yakin lah, karena Mas Yakin tahu banget saya. Terus Mas Taufik lah, nggak harus circle itu saja kan, masih banyak stok senior ini kan masih banyak. Tapi ya nanti saya dengar nih alasan teman-teman senior ini
Untuk kalau ada yang ini lagi ya pengen dengar sih. Apa kalian bacotnya nanti? Berarti intinya untuk tahun depan Mas Om off jadi DPO. Kayaknya. Kok kayaknya? Kayaknya. Oke. Berarti yang paling menyebalkan ini di tahun 2023 paling menyebalkan. Oke. Mungkin koordinasinya Mas selama ini sama pengurus tuh kayak gimana? Terbilang baikkah atau mungkin kayak ada kendala sesuatu kok sehingga disimpulkan menjadi menyebalkan gitu? Ya disepakati atau tidak, iya atau enggak, harus teman-teman menyadari bahwa setiap organisasi, apalagi organisasi apapun, bahkan sekelas politikus saja, satu-satunya sebuah istilah yang paling gampang diucapkan tapi sulit diterapkan politikus saja mengiyakan bahwa paling sulit itu koordinasi dan komunikasi. Paling sulit memang itu. Jadi tapi persoalannya kalau ditanya, kalau sekelas internal itu koordinasi dan komunikasinya gak jalan, berarti ada sesuatu yang masalah atau ada sesuatu yang tidak all out maksudnya. Ada perbincangan yang tidak setotalitas itu, baik dari saya ke saya ataupun ke senior-senior yang lain. Padahal harapannya ada DPO itu teman-teman senior di sini ini menunggu saya berbicara tentang adik-adik sebenarnya. Tapi kalau teman-teman, sekali lagi teman-teman banyak tidak totalitas soal itu, masalah transparansi lah, persoalan internal yang seburuk apapun, ya memang semuanya tidak harus diketahui. Saya pun harus menyadari yang mana yang harus dipublish ke semua senior, yang mana yang harus tidak dipublish, karena itu masalah internal kan. Yang sekiranya bisa dikondisikan ya nggak usah dipublish kan, seperti itu. Kecuali ada eksternal yang mengancam istilahnya kedaulatan Nanggala lah. Kalau dulu itu ya harus dibicarakan dengan teman-teman senior. Jadi pada hakikatnya DPO itu sebenarnya ditunggu sama teman-teman senior untuk berbicara. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk yang teman-teman koordinasi antara BPH dengan saya, kadang untuk memancing itu sebenarnya saya itu main apa ya, kalau belusukan enggak sih langsung ke paling bawah banget. Jadi yang paling bawah saya challenge, saya chat satu-satu, tanyakan satu-satu, tidak langsung harus ke BPH. Nah, baru dari situ saya menemukan info apa yang terjadi, kendalanya, terus kekurangannya teman-teman ini yang harus difasilitasi, baik dari segi pengadaannya atau hal-hal yang membuat teman-teman tidak enak di Nanggala perlu ditelusuki ke satu-satu orang. Jadi sebenarnya cara saya itu sering gitu ke teman-teman, tapi kadang teman-teman juga nggak sadar di bawah kalau saya lagi interogasi saja satu-satu. Ternyata diam-diam. Ya diam-diam lah, karena kalau nggak diam-diam teman-teman nggak mungkin speak up gitu. Nggak mungkin jujur. Nggak mungkin jujur gitu loh. Baru hari-hari ini nih, karena mungkin teman-teman sudah tahu nih apa jurusnya, sudah ketahuan, teman-teman ketika di chat kadang lama banget balesnya, gak kayak awal-awal periode tahun kemarin gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi masalah koordinasi ini sangat penting. Jadi kami sebenarnya menunggu teman-teman apa saja soal isu lah, teman-teman di grup itu kan paling banyak teman-teman. Yang teman-teman harus jawab itu sebenarnya. Bukan harus saya yang harus speak up ke teman-teman senior gitu. Ya makanya sering ada celotehan, apakah
Nanggala ini terlalu banyak grupnya. Jadi itu sih sebenarnya yang mungkin bukan hanya satu orang aja yang mempunyai keresahan itu, tapi banyak teman-teman senior yang resah soal itu. Seniornya nanya apa? Salah satu contoh deh kemarin yang saya ingin kutip. Perlukah DPO untuk yang selanjutnya? Nah, itu kemarin sempat dibahas gitu ya. Di grup kan, di grup. Sebenarnya ya saya di situ paling menentang gitu, menentang soal-soal itu. Ya kalau ditanya di hari ini ke saya, apakah perlu DPO itu dipertahankan tentang fungsinya, tentang legalitasnya juga perlu ada apa enggak? Ya jawabannya tergantung dari teman-teman yang mengkonsumsinya seperti apa. Ya kalau teman-teman masih butuh untuk dikonsumsi itu, ya harusnya teman-teman nanti di musyawarah harus diperjuangkan. Tapi kalau dirasa tidak perlu untuk dikonsumsi, ya lebih baik nggak ada. Kalau saya sih sebenarnya kembali lagi, kalau ditanya menurut hati yang paling dalam harusnya gimana Mas? Harusnya nggak ada. Harusnya nggak ada. Karena kan, saya tahu teman-teman senior itu pasti nunjuk orang-orang yang di sekitar. Sedangkan yang di sekitar kita tahu bukan hanya saya. Saya itu ada Mas Yakin, ada Mas Devri, ada Mas Taufik, saya juga, Rosi. Jangan lupa itu senior satu itu juga perlu diberikan kontribusi lebih ke Nanggala. Banyak sih sebenarnya. Teman-teman senior yang masih ada di sini banyak. Jadi kalaupun harus yang di sekitarnya biar itu loh sebenarnya. Kenapa teman-teman senior ini jengkel juga ke teman-teman BPH terkait legasi dari teman-teman DPO itu sendiri. Ya karena ditunjuknya dan disepakatinya, memang kesepakatan itu sumbernya harus dari BPH kan. Tapi kalau kalian mau cari referensi, pasti teman-teman senior itu mengarahkan kepada yang di sekitar. Jadi kalau ditanya di sekitar ya pasti Nana itu nunjuknya ke siapa itu pasti tahu saya. Berarti kalau ditanya seberapa penting DPO itu berarti penting banget ya. Enggak penting banget. Kalau Anda nanya saya penting, enggak penting bagi saya. Kecuali Ali kamu jadi DPO nanti gajian kamu di kantornya naik. Kayak apa isu Ibno yang menjawab pada waktu itu. Adi kayaknya ya. Adi, oh ya yuk jangan diserobot dong jabatan itu. Oke. Koordinasinya nih Mas sama pengurus sejauh ini tuh lebih ke langsung ke ketum, apa maksudnya lebih sering ke ketum, apa dari yang sampean tadi bilang dari bawahnya? Kalau keperluannya BPH semuanya seimbang antara ketua umum, ketua 1 dan ketua 2 itu seimbang. Kalau perlunya mereka, seperlunya mereka. Tapi kan teman-teman selama ini tidak tahu keperluan saya tentang ke BPH seperti apa. Ya pasti saya nggak mungkin nanya ke mereka. Ya itu tadi saya pasti nanya ke paling bawah, kayak langsung ke CEO, ke anggota CEO. Trik gitu Mas ya, salah satu trik. Iya trik lah. Karena kan kita ngontrol teman-teman BPH itu tidak harus dari BPH. Karena pasti BPH menyiapkan. Mereka bertemu saya aja pasti dia sudah siapkan gitu. Apalagi kamu kan sebagai EO ya. Apalagi pasti banyak tahu ketika ada rapat yang harus mengundang saya dan saya hadir di situ. Pasti menyiapkan enggak?
Nggak tentu sih Mas, kan langsung kalau emang ada rapat ya wes gitu langsung gitu apa ya tujuannya, maksudnya nggak ada muka belakang, nggak ada gitu. Beneran itu. Nggak ada, kita ya Mas langsung apa adanya gitu, kenyataannya ya emang gini gitu, kita apa adanya, nggak ada yang disembunyiin. Ya, Katanya biar menjaga aja sih koordinasinya antara DPO sama kepengurusan tahun ini. Biasanya tentang apa ini Mas, tentang internalnya kayak gimana perkembangannya di Nanggala, perkembangannya pengurusnya, atau mungkin tentang kendalanya sejauh ini, terus acara-acaranya, lebih ke prosesnya, apa gimana kira-kira? Jadi pengurus sekarang itu saya paling benci kalau benci? Iya, jujur saja saya paling benci kalau satu periode itu dibanding-bandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Yeah. Mekanismenya pasti tidak sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Contoh saja, masa iya periode kalian yang 2022 yang sekarang mau disamakan dengan pasti saya kalah. Jujur saya kalah. Secara kegiatan pasti saya kalah. Prestasi enggak. Belum aja sih. Tapi kalau secara manajemen sebuah organisasi ya nggak mungkin sama. Karena pasti beda lah. Leadernya beda, yang memegang itu beda. Tapi kalau berbicara jujur nih, jangan ini pertama kali saya ngomong ini, jangan bilang ke BBH. Yang gimana nih direkam? Missnya yang hari ini yang menjadi kekurangan sangat fatal adalah prosesnya. Tentu pasti ada faktor, tapi tidak menutup kemungkinan faktor itu bukan menjadi alasan teman-teman untuk lebih menurun ekspektasinya di bidang proses. Jujur, kalau saya mengamati yang sekarang sebagai DPO juga, anak-anak terlalu kenotis dengan peksiminas. Itu yang paling mengganggu jalannya proses. Ya, itu lumayan. Dan itu lumayan waktunya kan lama banget itu. Ya. Memakan waktu tidak hanya sekedar 1 bulan, itu hampir 3 bulan kayaknya itu mempersiapkan. Kan kebanyakan pesertanya juga dari UKM Nanggala. Ya, mayoritas dari peserta itu sendiri dari Nanggala. Entah sehingga itu di cabang manapun tuh, cabang tari, cabang monolog. Makanya itu. Sehingga untuk menjaga kestabilan dalam berproses, teman-teman kemakan itu, kemakan dengan peksiminas itu sendiri. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya memang kita akui memang pada tahun 2022 ini mekanismenya kita masih sudah offline. Maksudnya sudah bertatap muka, latihannya sudah bisa tatap muka dibandingkan tahun-tahun kemarin yang harus online. Jadi harusnya kalau pertanyaan senior ini, kalau kritikan dari teman-teman saya, harusnya tahun sekarang ini tahun keemasan untuk mengembalikan proses itu kepada hakikat yang sebenarnya yang sudah menjadi karakteristik dari Nanggala. Tapi kenyataannya memang harus, kalau berbicara itu harusnya juga peksiminas bukan 2022, harusnya tahun-tahun sebelumnya kan. Karena ada penundaan gara-gara pandemi, harus dilaksanakan di 2022, sehingga waktu teman-teman kemakan soal itu. Jadi kalau mau berbicara tentang kestabilan dari teman-teman proses, saya kira lebih baik loh ya. Ini bukan membandingkan, lebih baik tahunnya MOL. Kalau berbicara tentang eksistensi dari prosesnya, sebenarnya di programnya 2022 sebenarnya ada ikhtiar yang sangat bagus. Maksudnya pertama kali perdana juga ada penyusunan silabus tentang divisi-divisi. Jadi pada waktu itu saya menekankan ke teman-teman CU
agar silabus itu tidak bukan hanya perencanaannya teman-teman saja, tapi diterapkan agar ini menjadi suatu yang baru bagi UTM khususnya, karena satu-satunya UKM yang mampu untuk membuat silabus itu kayak mata kuliah saja, dan memang arahnya mau ke sana sebenarnya, menekankan ke teman-teman agar tidak mengikuti alur dari silabus itu sendiri, sehingga ikhtiar itu pada waktu itu kesampaian pada hari ini sebenarnya, agar nanti tahun-tahun berikutnya teman-teman tidak hanya sekedar latihan tanpa perencanaan, tanpa ada besok harus kita pembahasan langsung latihan besok kita harus setidaknya silabus itu menjadi tolak ukur pencapaian dari teman-teman itu sendiri. Berarti kan harusnya ada plan juga untuk kedepannya tuh kayak gimana gitu kan? Iya, harus memang. Gitu. Ini silabus jangan sampai di tahun-tahun berikutnya ini kegeser atau ditiadakan, hilang begitu saja di tahun-tahun berikutnya, karena ini sebuah momentum bagus bagi teman-teman teman-teman CO untuk menerapkan dan mengaplikasikan silabus itu sendiri. Sayang kalau sebenarnya itu harus hilang di tahun-tahun berikutnya, harusnya diperbaiki lebih baik lagi, karena Nanggala pada hakikatnya itu kesenian dan memiliki sebuah target dan pencapaian yang bagus di sisi CO itu sendiri. Iya. Berbicara tentang Peksiminas tadi ya Mas, bukankah Peksiminas ini juga termasuk salah satu proses dari kepengurusan tahun ini? Mungkin cuma beberapa aja gitu yang lolos di Peksiminas. Mungkin terkendalanya kurangnya beberapa teman-teman yang nggak lolos di Peksiminas ini prosesnya terhambat gitu. Jadi yang fokus di Peksiminas ini ya fokus di latihannya mereka masing-masing gitu, nggak kayak mungkin kurangnya di teman-teman yang nggak lolos gitu ya. Iya, ya itu maksudnya dari sisa teman-teman yang tidak lolos ini prosesnya apa kabar kan gitu. Sebenarnya kalau yang lolos saya tidak mengkhawatirkan, pastinya pasti dapat ilmu baru banget gitu. Jadi yang tersisa ini, sedangkan semua BPH dan orang-orang penting di struktural itu sudah fokus di Peksiminas, banyakkan yang lolos di Peksiminas, sehingga yang tersisa ini tidak ada inisiatif lagi, maksudnya terhambat di prosesnya. Mungkin kurangnya di situ. Nah, salah satu itu bukan menghambat di proses saja, juga menghambat ke kegiatan yang harus mundur. Disnatalisnya juga harus mundur. Banyak yang dilaksanakan, ya. Tapi kalau disnatalis sih, bagi saya sejak saya memang tidak pernah on time pas sesuai tanggal kelahirannya karena kalau kita maksa untuk disnatalis, kalau kita maksa on time kebentur dengan disnatalisnya UTM. Dari segi anggaran saya pernah coba pada 2013 itu pernah saya coba, tapi sekali lagi itu benturannya bukan hanya sekedar kebentur agendanya, tapi kebentur dengan lisensinya juga, tentang surat dan lain sebagainya, pasti ditunda. Bukan kita sebenarnya pada waktu itu yang menunda, pihak rektorium saja yang menunda, dari BAK sendiri yang menunda itu. Kayaknya kalau kita memaksakan pun, kecuali kita mau collab dengan, tapi kayaknya jauh dari kemungkinan itu sih, karena setiap bidang di UTM ini sudah ada yang pegang masing-masing. Oke. Terakhir ini Mas ya, kan kita di sini juga mungkin bakalan mau muswa,
bukan meratapi sih, menghadapi masa-masa terakhirnya kita, masa kepengurusan tahun ini. Mungkin masukan nih untuk pengurus gitu, biar untuk selanjutnya itu kayak semisal kendalanya kayak gimana, nanti untuk kedepannya bisa lebih baik gitu, masukan-masukan untuk kepengurusan tahun ini. Terus bisa jadi kayak bekal angkatan 20 juga nanti di kepengurusan selanjutnya, kan angkatan 20 nih Mas. Mungkin bisa ngasih masukan. Masukan kalau bekal untuk menuju Muswa, tidak ada bekal untuk menuju Muswa sih. Saya selalu bilang ke teman-teman, saya siap kapan saja untuk mendampingi kalian, apapun kondisinya, apapun yang terjadi pada kalian, saya siap. Masalah mendampingi, karena juga saya jadi DPO-nya kalian. Tapi kalau mau berbicara tentang kesiapan nanti di Muswa, karena di Muswa kita hanya sekedar agenda Muswa hari yang akan datang ini kan hanya LPJ umum, terus pemilihan ketua umum. Kita tidak ada istilah pembahasan ADART. Itu pun tadi itu intermezzo saja. Untuk DPO ini apa harus ada tahun depan? Nggak mungkin, karena sudah tercantum pada akhirnya nanti 2020 yang akan meneruskan Anies ini masih ikut ADART sekarang. Pasti ada DPO-nya, tapi untuk yang tahun depannya lagi itu perlu jadi diskusi, ya perlu. Tapi pesan saya untuk teman-teman angkatan 2020 sih, yang penting kompak. Teman-teman itu yang penting kompak dulu. Untuk menselaraskan sebuah pemikiran itu memang sesuatu yang tidak mungkin sama, pasti berbeda. Cuman perbedaan itu jangan menjadi gap lagi di internal pengurus. Bahkan saya sebenarnya paling jengkel dan males mendengarnya ketika sudah kedengar hal-hal yang sifatnya gap. Karena pada hakikatnya apa sih sebenarnya maunya teman-teman ini? Jangan sampai misalnya CO divisi A dengan divisi B ini ada gap, CO-nya ikut-ikutan. Nah, kalau sudah ranahnya CO-nya ikut-ikutan, terus siapa yang mau harus membenah di sini? Atau levelnya ketua umum dengan ketua 2. Ini misalnya ya, bukan berarti tidak tahu saya. Gap nih. Nah, ketua umumnya punya gap sendiri, punya orang sendiri, ini juga punya masa sendiri, ngomongnya sudah berbenturan terus, maunya apa dilaksanakan, ininya harus diam. Ini ngelaksanain apa, di sini harus diam. Itu pasti gap, potensi itu. Dan kalau sudah leadernya seperti itu, yang harus menengahi siapa? Kalau bukan DPO. Jadi kalau teman-teman mau kalau atau bukan DPO lah, kalau misalnya DPO harus tidak ada, kalau bukan senior siapa? Nggak mungkin nih ketua umum mau ngalah, udahlah dia nggak mungkin nih. Terus ini sampai akhir periode ini nggak mungkin, saya yakin nggak mungkin ngalah-ngalahan. Ya namanya tensi, emosinya sudah gengsi lah, seperti itu ya nggak mungkin. Jadi yang harus menangani adalah senior. Jadi kadang teman-teman itu ada kadang kelas senior aja masih pilih. Kalau coba saya yakin nih, misalnya ada gap antara itu, cairlah yang ada di sini ya untuk menengahin itu. Kemakan nggak mungkin. Teman-teman baru ngomong sekeras mungkin, baru itu teman-teman hindari teman-teman untuk rasa khawatir. Kalau takut saya yakin teman-teman tidak ada rasa takutnya, tapi jangan sekali-kali mengkhawatirkan tentang senioritas. Sekali lagi teman-teman, kalaupun mengaca dari saya dulu, apakah Mas Om tidak mempunyai beban di kepengurusan dulu tentang senioritas? Beban banget. Siapa? Nggak ada ceritanya. Nih ya, pernah saya ngomong di masanya Jai Rosi pada Jai waktu jadi ketua umum, ketua pelaksana temu teman.
Nih, kalau kalian berharap kepada senior, itu kesalahan kalian sudah. Tapi kalau kalian tidak ingin dimusuhi oleh senior, sesuatu yang mustahil. Kenapa? Rasa tensi dari kritikan teman-teman senior itu luar biasa nih, Mas. Tapi memacu kepada teman-teman agak lebih baik lagi. Poinnya itu yang perlu teman-teman garis bawahi. Kadang teman-teman ada senior, ada sesuatu yang harus dirahasiakan. Itu yang ya kalau yang harus tidak tahu senior ya gak usah. Ya setidaknya kalian baik-baik saja. Gitu aja. Tapi kan yang dituntut teman-teman senior ini satu adalah transparansi, bagaimana kalian menjalankan penanggalaannya lebih baik lagi. Itu sebenarnya yang harus dihindari. Gak perlu takut kepada senior karena senioritas itu pasti ada. Dihindari gak mungkin, dilalui pasti memakan hati. Itu pada intinya. Oke. Mungkin cukup itu perbincangan kita malam ini. Yuk. Sedikit tentang pengalamannya Mas Om, sedikit tentang kesannya Mas Om. Ini sebenarnya saya gak mau kalau pertama ini sebenarnya. Harusnya Mas Yakin dulu yang lebih senior dulu ini. Seolah-olah ini sudah mengibarkan bendera merah. Yuk perang yuk. Ketua umum yang lain yuk perang yuk. Ini sudah keluar ini. Tantangan perangannya sudah keluar. Sudah menyampaikan keluh kesahnya. Ternyata Mas Om ini di tahun ini menjadi DPO di kepengurusan tahun ini sangat menyebalkan. Gitu. Oke, mungkin terakhir banget 3 kata untuk kepengurusan tahun ini, Mas. 3 kata. 3 kata untuk pengurusan sekarang. Gak boleh menyebalkan lagi, Mas. Gak boleh itu ya? Gak boleh. Kompak. Ayo Mas, gimana? Untuk tahun sekarang saya akui 3 kata aja. 3 kata ya. Bagus tapi menakutkan. Bagus tapi menakutkan. Oke, mungkin cukup itu dari kami. Terima kasih. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya UKM Sinanggala. Oke, mungkin cukup itu ya Mas. Ini saya punya tanggungan untuk apa? Share ke grup-grup Iya yang dong, ada nggak? iya dong. Hah? Iyalah biar Oke lah. nonton gitu. Market ini market. Market. Senior wajib nonton ini Mas. Oke, mungkin sekian dari kami. Jargon dulu mungkin ya Mas ya. Ya siap. Sebagai penutup. Oke. Sampean yang itu. Yang mulai ya. 1, 2, 3. UKM Seni Nanggala setiap berbincang kami membaca.